Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Dan ingat, gak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau di list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah tentang mantan. Kita akan lihat, kita cek energi mantan kamu seperti apa ya, agar kamu juga tahu bagaimana sih perasaan terdalam dia gitu ya. Nah, ambil yang resonate aja. Kita lihat di sini energi mantan zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Oke. Aku bersembunyi di balik hal-hal materi. Oke, dia ini menyembunyikan dirinya di balik hal-hal materi ya. Oke. Sebenarnya dia tuh kayak ngerasa nggak bahagia ya dengan dirinya, tapi dia memperlihatkan dirinya bahagia gitu ya, mungkin dengan cara dia fokus ke karir atau ke keuangan, karena ini dia bersembunyi di balik hal-hal materi ya, jadi kayak lebih ke seneng-seneng gitu loh. Oke, dia ngerasa bahwa contoh nih, misalkan ya, dia beranggapan bahwa ketika nggak ada kamu atau ketika putus dari kamu, itu dia nggak bakal kayak nyari-nyari kamu ataupun kayak bucin banget sama kamu atau kayak mohon untuk mempertahankan kamu misalkan ya, itu dia nggak akan seperti itu. Bahkan dia akan lebih kayak menganggap dirinya itu hebat gitu. Contoh misalkan, ya udah kamu pergi-pergi aja, putus-putus oke gitu ya, toh masih ada yang lain gitu, atau kayak cari yang lebih gitu loh, atau cari yang lain, toh aku masih dapat gitu ya. Tapi dia mengandalkan dari segi materi gitu, contoh ya keuangan, mungkin dia banyak duit atau ngerasa dirinya kaya ya, udah punya rumah, punya mobil kayak gitu istilahnya. Nah itu bagi dirinya tuh kayak nggak sulit gitu loh untuk cari wanita misalkan atau cari pasangan misalkan, nah kayak gitu ya. Padahal di sini hatinya sebenarnya pengen sama kamu, atau saat berpisah dengan kamu ini dia sedih banget ya, dia galau banget, dia kacau, tapi dia nggak perlihatkan seolah-olah dirinya kacau, tapi justru dia perlihatkan dirinya kuat aja, fine-fine aja, bahkan udah gandeng lagi dengan cewek lain misalkan gitu. Tapi nggak seperti itu sebenarnya dalam hatinya, itu hanya pelarian dia gitu ya. Dan di sini dia berharap segalanya berbeda ya, dia berharap segalanya tuh bisa berbeda, nggak seperti ini ya. Dia sebenarnya nggak berharap kalau kalian tuh hubungannya berakhir atau berpisah tuh kan. I love you unconditionally. Unconditionally. Jadi aku mencintai kamu tanpa syarat. Wow, cinta dia tuh dalam banget kan. Nah, makanya tadi aku bilang, walaupun dia ngerasa kehilangan kamu, walaupun dia ngerasa nggak ingin berpisah dari kamu, tapi dia nggak tunjukin gitu, rasa sakitnya itu nggak ditunjukin. Dia dalam banget loh di sini, mencintai kamu tuh apa adanya. Bukan karena kamu begini, misalkan kamu yang cowok nih ya, misalkan kamu yang cowok, itu dia nggak ngelihat kamu yang tampan atau kamu kaya, itu dia nggak seperti itu ya. Dia benar-benar mencintai kamu tuh apa adanya, real diri kamu ya, kelebihan kekurangan kamu semuanya yang ada dalam diri kamu gitu. Jadi nggak ada syarat apapun, misalkan kamu dengan dia berbeda usia yang cukup jauh misalkan ya, ada 5 tahun sampai 10 tahun, nah itu dia nggak ngelihat gitu, karena dia mencintai kamu tuh tulus gitu ya, nggak ada syarat begini-begini. Makanya dia menerima kamu, bisa menerima kamu apa adanya ya, terlepas kamu beda usia dengan dia kayak gitu, ataupun mungkin kamu sudah punya sisi-sisi yang menurut orang lain tuh harus begini-begini, tapi dia nggak melihat seperti itu. Jadi dia tuh kayak nggak menilai gitu loh ya. Mencintai tanpa syarat itu dia nggak menilai, dia memang dari dasar hati
ya. Kalau dari dasar hati itu dia tidak menilai, maksudnya menilai ini gini, oh dia kok tua ya, oh dia kok beda agama ya dengan aku, oh kok dia beda negara ya dengan aku, kok dia beda usia, dia tua banget, istilahnya kayak umurnya tua kayak gitu istilahnya. Atau mungkin dari segi fisik, kok dia gemuk gini, aku nggak suka cowok gemuk misalkan gitu. Atau pengen yang ganteng misalnya, dia ini nggak seperti itu, karena dia mengikuti rasa dalam hatinya dia gitu. Jadi pure, murni dari dasar hati. Kalau cinta benar-benar dari dasar hati, dia tidak melihat itu lagi gitu loh ya. Jadi dia ini dalam banget ya. Seseorang seperti ini biasanya dia mau susah senang dengan kamu gitu. Hanya saja di sini mungkin ada sesuatu dalam dirinya dia yang sebelumnya itu membuat hubungan kamu seperti ini gitu. Entah dia tidak menyadari kalau dia sedalam itu sama kamu gitu. Makanya saat dia berpisah dengan kamu baru sadar gitu. Dia mencintai kamu tuh apa adanya gitu. Nggak memandang fisik atau materi atau apapun. Kemudian di sini aku tahu persis apa yang aku lakukan. Ya, dia ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan, dia sadar di sini. Dia tahu apa yang dia lakukan di sini. Nggak seharusnya dia melakukan hal itu, tapi dia lakukan. Mungkin kayak ada sengaja gitu ya. Kita lihat. Makanya di sini dia berharap segalanya berbeda. Kemudian di sini, oke, ya betul kan. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Dan di bottomnya kamu tidak tahu betapa sulit melepaskanmu. Dia tidak bisa melepaskan kamu sebenarnya, tapi dia lepaskan. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Dia pernah melihat kamu bersama seseorang di sini. Dia melepaskan kamu karena dia melihat kamu bersama seseorang. Oke, bentar ya. Atau di sini ada kesalahpahaman ya antara kamu dengan dia. Kamu tidak tahu betapa sulit melepaskanmu. Oh ya, di sini itu salahku, tapi aku menyalahkanmu. Yes, di sini ada kesalahpahaman mungkin yang terjadi ya. Saat kamu bertengkar lalu berpisah ini, ya dia mungkin kayak beranggapan seperti yang aku bilang tadi ya. Oke, kamu mau pergi aja gitu, mau putus aja, toh aku bisa mencari yang lain gitu. Ya, ketika seseorang, apalagi dia laki-laki, berpikiran seperti ini kayak dia cenderung menyalahkan kamu. Dia berpikir kamu itu punya seseorang yang lain gitu, atau kayak lebih mencari yang lain, padahal dirinya sendiri yang mencari seseorang yang lain gitu. Ya, ada ego di sini atau keegoisan. Dia masih belum benar-benar sadar ya bagaimana perasaan dia ke kamu sebenarnya, atau dia ini tidak bisa mencintai dengan baik gitu ya. Atau dia memang orangnya masih seperti ini, belum cukup dewasa gitu. Makanya dia berharap segalanya bisa berbeda. Ya. Di sini ada you don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melepaskan kamu ya. Dia ini sebenarnya nggak bisa ya untuk melepaskan kamu, tapi dia coba untuk lepasin kamu. Karena tadi ku bilang dia ini bersembunyi di balik hal-hal materi, jadi kan dia lebih menahan diri ya, menahan perasaan dia gitu ya, menyembunyikan perasaan. Sebenarnya nggak ingin melepaskan kamu, tapi dia lepaskan gitu loh. Dia nggak mau menahan kamu gitu. Kayak saat kamu pergi atau saat putus itu dia nggak mau kayak mungkin minta maaf sama kamu, baikan sama kamu, itu dia nggak mau. Tapi lebih kayak oke, mungkin dia langsung blok kamu bisa, atau langsung cut off kamu, dan dia mencari seseorang yang lain gitu. Karena dia berpikir kamu mencari orang lain misalkan. Nah, dan dia ingin mencari yang lebih dari kamu
Nah, seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang masih berpikir seperti ini ya, tapi ketika seiring berjalannya waktu, itu baru sadar, oh ternyata dia begitu sedalam itu mencintai kamu, dan dia berharap segalanya tuh kayak bisa berbeda. Dia tahu apa yang dia lakukan di sini. Ya, dia menyalahkan kamu. Seharusnya dia nggak menyalahkan kamu. Salahnya dia, tapi dia menyalahkan kamu. Oke, kita lihat di sini apa lagi? The Temperance. Temperance, mungkin ini hubungan kamu ya di masa lalu sebenarnya ada apa? Kayak harmoni gitu loh. Sebenarnya hubungan kamu dengan dia ini tidak begitu berat sebelah ya. Maksudnya gini, mungkin kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu ya, tapi sebenarnya nggak gitu. Di sini ada perasaan yang kalian tuh sama-sama mencintai, saling mengisi kekosongan satu sama lain. Gitu, benar-benar hubungan yang seimbang sebenarnya atau setara gitu. Ya. Jadi kamu bisa dia mencintai kamu, kamu mencintai dia. Kalaupun kamu di sini ada perbedaan, itu sebenarnya kalian bisa sama ya, bisa kayak mencari jalan tengah gitu. Contoh misalkan kamu beda adat, budaya, agama, ataupun berbeda pola pikir misalkan kayak gitu. Tapi di sini memang aku lihat dengan adanya Page of Wands ini masih ada sifat yang kekanak-kanakan gitu, atau impulsif gitu, atau tidak bertanggung jawab ya. Tuh di sini ada kesalahpahaman, kayak menyangka ada orang ketiga di sini. Seperti itu. Ya. Oke, atau mungkin di sini ada orang yang ikut campur ya di dalam hubungan kamu. Misalkan dia ini bergaul dengan orang atau lingkungan gitu ya, yang mungkin dia ini kayak dapat saran gitu loh dari temennya, tapi orang yang ngasih dia saran itu justru orang yang salah gitu. Maksudnya salah nih gini, ketika kamu pergi atau kamu punya problem dengan dia, itu seharusnya hubungan nggak langsung putus ya, tapi mungkin ada seorang ketiga di sini yang mungkin bilang udahlah cari yang lain aja gitu loh, toh buat apa sih bucin-bucin misalkan kayak gitu. Ada banyak cewek lah yang masih mau sama kamu misalkan kayak gitu. Kadang-kadang lingkungan itu mempengaruhi loh ya, apalagi kalau misalkan dianya orangnya nggak punya prinsip gitu ya, dan nggak mau dilihat sebagai orang yang lemah misalkan. Karena di Five of Swords ini orangnya gengsi ya, orangnya tuh kayak pengen menang sendiri dan merasa benar gitu loh ya, jaga muka, image misalkan. Nah di sini juga ada Six of Wands, orang yang kayaknya jaga muka. Nah, apalagi mungkin ada lingkungan, pertemanan, circle kayak gitu ya, dan dia tuh kayak jaga gengsi gitu loh, jaga mukanya dia gitu, padahal hatinya hancur di sini gitu, karena nggak pengen dilihat dia itu lemah gitu. Makanya dia kayak menyerah aja dengan hubungan ini. Oke. Terlihat tidak bertanggung jawab di sini. Tapi aku lihat di sini orang ini masih sering stalking kamu dari kejauhan ya, sering mantau kamu di sini. Oke. Dan dengan adanya Eight of Wands ini memang aku rasa kamu ini ada perbedaan ya, entah beda kota, pulau, atau negara, dan mungkin memang ada yang ingin komunikasi sama kamu, pengen kembali kayak gitu. Karena di sini juga ada Knight of Cups, ingin kayak datang gitu loh, mengungkapkan perasaannya, atau dia ingin seharusnya mengikuti apa yang dia rasakan kayak gitu. Dia masih ada rasa sayang, cinta sama kamu, dan dia sering mantauin kamu melalui sosial media misalkan. Page of Wands ingin komunikasi gitu loh, ingin membuka komunikasi di sini, tapi kayak masih terhenti atau masih tertahan gitu ya. Eight of Wands di sini ingin komunikasi seperti itu. Five of Swords ini ya, aku lihat memang ada sebuah pertengkaran sebelumnya ya antara kamu dengan dia gitu, dan aku rasa mungkin dari pertengkaran inilah yang aku maksud, ada orang ketiga yang ikut campur gitu
ya, kayak entah orang tersebut itu, orang ketiga ini mungkin ya menyarankan hal-hal yang seperti itu gitu ya, tapi dianya ya ikut aja gitu. Main dia menyerah dalam hubungan ini. Ada kesalahpahaman di sini, miskomunikasi, komunikasi kurang baik di sini. Ya, mungkin kalian saling bertengkar, saling menyalahkan, saling menuduh misalkan, atau hanya pertengkaran saja. Tapi diam-diam tuh dia nyalahin kamu. Kamu memilih pergi di sini, dan dia tidak coba untuk menahan kamu. Seperti itu, menyerah di dalam hubungan, atau memang dia ngerasa tuh kayak menang sendiri, gengsinya tinggi, dia nggak mau mengalah di sini dan membiarkan kamu pergi. Justru dia berpikiran buruk tentang kamu, dia berpikir kamu punya seseorang yang lain, ya. Karena di sini juga ada I left when I saw you with someone. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Gitu. Jadi ketika kamu mutusin dia, pergi dari dia, itu dia berprasangka kamu punya seseorang yang lain. Padahal di sini kamu nggak punya seseorang yang lain. Itu adalah alibi dia ya, atau kayak semacam alasan dia. Padahal dia di sini yang mungkin karena lingkungan ya, dia merasa juga di sini dirinya banyak materi, duit ya misalkan kayak gitu, atau dia kaya misalkan, dia bisa cari orang yang lebih dari kamu gitu, bisa cari seseorang yang lain gitu ya. Jadi nggak susah untuk mendapatkan pengganti kamu misalkan gitu. Tapi ternyata dia ini menang, tapi menangnya dia ini menang dengan apa ya, hampa gitu. Kemenangan dia tuh hampa, dia gak ngerasain kebahagiaan ya, seperti itu. Makanya di sini dia berharap segalanya berbeda. Ada kayak semacam, aku rasa ada penyesalan di sini. Tapi aku juga ngerasa di sini walaupun ada penyesalan dia kayaknya juga sulit ya untuk meyakinkan kamu. Dia ngerasa seperti itu ketika mungkin dia kembali ya. Ada Knight of Cups, kemudian ada Five of Cups di sini, penyesalan yang dia rasakan. Queen of Wands, mungkin dia melihat kamu sosok yang memang orang yang benar-benar apa ya, benar-benar punya prinsip, berpendirian teguh gitu ya. Dan dia tahu di sini kamu bukan tipe orang yang bisa main-main di sini gitu, tipe orang yang memang serius. Dan Queen ya di sini memang dia itu melihat kamu orang yang baik. Kalau dari segi perasaan ya Queen ya, kayak ratu gitu loh di hatinya. Jadi kayak ada posisi kamu di hatinya. I love you unconditionally, mencintai kamu tanpa syarat. Dia tahu kamu orang baik, dia tahu kamu orang yang nggak bisa diajak main-main, punya prinsip. Jadi kayak kalau udah satu, kamu tipe orang yang setia, berpendirian teguh di sini. Kamu nggak bisa diajak main, nggak bisa dibermainkan gitu loh. Makanya ada penyesalan di sini dalam dirinya dia. Dia merasa kecewa dan merasa kehilangan kamu, ingin kembali lagi sama kamu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Oh sorry, kalau zodiaknya belum aku sebut ya, di sini aku sebutkan. Kalau udah ya sorry, aku sebutkan 2 kali. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, energi yang paling kencang. Taurus, Gemini ya, Libra, Aquarius, kemudian di sini ada Sagittarius. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.